Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah.
Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, ibadah lewat live streaming Getorta TV. Selamat beribadah di hari ibadah akhir tahun 2021. Beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita alami sepanjang tahun ini, suka dan duka, tangis dan tawa menjadi warna dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti, kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sebagai anak-anak Allah, kita diberi hak sebagai ahli waris dalam kerajaannya. Sungguh besar kasih sayangnya untuk kita. Ia menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Dalam ibadah saat ini, mari teduhkan hati, menyembah Dia dalam tuntunan tema menjadi ahli waris. Mari memuji Tuhan Allah kita yang perkasa, kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur 118 ayat 1 sampai 9 yang akan kita baca secara berbalasan. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan Daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kita diberi ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita. Saudara sekalian, Tuhan telah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Namun seringkali kita melanggar titanya. Dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2021, tentu banyak hal yang kita pikirkan, katakan, rancangkan dan lakukan yang membuahkan dosa. Marilah di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan rasa malu kita mengaku dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8.
Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita berdoa, kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa yang baik, bahkan sangat baik bagi kami. Secara khusus di hari ini, kami boleh berada di penghujung tahun 2021. Satu tahun di tahun ini boleh kami jalani. Tentunya dengan segala suka duka, sehat dan sakit di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai bentuk syukur kami kepadamu, kami boleh mengambil jam sembahyang bersama-sama. Mari Tuhan bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu boleh dibaca, boleh didengar, boleh direnungkan dengan baik dan benar. Baik sidang jemaat-Mu yang memungkinkan hadir di gedung gereja ini, sidang jemaat-Mu di rumah-rumah mereka ataukah di tempat yang lain. Firman ini memberikan kekuatan bagi kami. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 4, di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ...360 hari telah kita lalui bersama-sama. Sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang mengembara di tengah kehidupan di dunia ini. Mungkin saja ada yang bertanya, waktu begitu cepat berjalan ya? Tidak terasa. Rasanya baru saja kemarin kita masuk di tahun baru 2021, hari ini kita sudah mengakhirinya lagi. Apalagi di 2 tahun terakhir ini, ada banyak hal yang kita mau buat dan lakukan. Tetapi kita terbatas karena pandemi COVID-19 yang memapa kehidupan kita. Di malam hari ini dengan menjalani 365 hari, tentunya tidak kurang tantangan. Tetapi juga pastilah tidak kurang kebaikan dan berkat-berkat Allah yang kita boleh alami bersama-sama. Karena banyaknya masalah, bisa jadi ada yang kita sudah abaikan saja. Daripada dipikir terus, belum selesai kita gumuli, muncul persoalan yang baru. Dan juga tanpa kita sadari bahwa kasih kebaikan dan pemeliharaan Tuhan juga tiada henti-hentinya. Memberikan sebuah kekuatan bagi kita bahwa Allah sungguh ada dan nyata di kehidupan kita. Saya percaya ada impian-impian yang terwujud. Tetapi juga ada impian, ada juga doa-doa kita yang belum terkabul. Tetapi apa yang telah kita lalui bersama-sama akan menjadi sebuah kisah, akan menjadi sebuah cerita yang berlalu untuk tahun 2021.
Entah beberapa jam ke depan akan menjadi sebuah masa lalu kita. Untuk melangkah menapaki hari pertama di tahun 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum itu menjadi masa lalu bagi kita semua malam hari ini. Sebuah pertanyaan bagi kita, seperti apa kehidupan yang telah kita jalani sampai di malam hari ini? Apakah kehidupan yang kita jalani dan perankan bagaikan seorang kanak-kanak yang tetap gampang diombang-ambingkan oleh angin pencobaan dan persoalan? Ataukah kehidupan yang kita sudah perankan bersama-sama sudah mencerminkan sebagai kehidupan seorang yang dewasa, yang teguh dalam prinsip hidup dan iman kita? Untuk kita jadikan sebagai sebuah refleksi dan perenungan terhadap tema di hari ini, menjadi ahli waris. Siapa yang layak? Siapa yang pantas menjadi ahli waris dari kerajaan Allah? Dan satu hal yang diminta oleh surat Paulus kepada orang Galatia, mereka yang berhak adalah mereka yang dewasa. Mereka yang sudah menjalani masa akil balik dengan baik dan benar, yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Kita bersyukur berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita, berjumpa dengan sesama pengikut-pengikut Kristus. Oh, haleluya. Kamu dan saya, kita semua sungguh-sungguh mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi apakah dengan pengakuan itu bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan sudah mengenal Allah? Ataukah kehidupan yang ada adalah kehidupan yang masih diperhamba oleh roh-roh dunia? Dan masih menjadi hamba dosa. Realita dosa masih ada, Bapak Ibu, sampai malam hari ini. Nah, di akhir tahun seperti ini menjadi sebuah titik refleksi bagi kita. Anak Tuhan yang seperti apa yang bisa menjadi ahli waris? Berbicara warisan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita katakan sesuatu yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin terlintas dalam pikiran kita berbicara warisan soal harta, soal tanah, rumah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi berhadapan dengan firman Tuhan malam hari ini, berbicara tentang warisan, juga berbicara tentang nilai, berbicara tentang karakter. Pola sikap yang bisa kita warisi bersama-sama.
menjadi ahli waris kerajaan Allah. Di ayat pertama bacaan kita, mereka yang sudah akil balik, layak untuk menjadi ahli waris, itu artinya sebelum dewasa, sebelum akil balik. Sama saja seorang hamba yang masih terikat oleh tuannya. Dia boleh punya segala sesuatu. Dia boleh tahu banyak hal. Tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang baru, kepastian yang sungguh, di dalam anugerah Tuhan, belum menjadi milik mereka. Paulus kepada orang Galatia berbicara bahwa menjadi ahli waris kerajaan Allah kita harus belajar menjadi anak terlebih dahulu. Tetapi sekalipun kita sudah menjadi anak tetapi belum dewasa, belum berhak untuk menerima warisan. Karena itu berbicara kedewasaan di sini tidak lain adalah dewasa secara rohani. Bukan karena umurnya, bukan karena bodinya, bukan karena berapa lama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan karena dia katakan, oh sudah dari dulu Pak Pendeta saya sudah menjadi Kristen. Saya sudah dibaptis, sudah disidi dan lain-lain sebagainya, sudah tidak ada yang kurang. Bukan itu masalahnya. Di khotbah hari Minggu kemarin kita diingatkan. Berbicara tentang hikmat dalam diri seseorang. Di 2 Samuel berbicara bagaimana anak dari Imam Eli, Hofni dan Finehas. Sejenak kita lihat apa sih yang kurang pada imam, anak imam itu, Hofni dan Finehas. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi-pribadi yang sudah besar. Tetapi fakta berbicara bahwa mereka hanyalah kerja untuk menghujat Allah. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Allah. Beda dengan Samuel, Samuel yang kecil. Walau ayah ibu tidak rela, mau tidak mau nasar mereka harus dipenuhi untuk menyerahkan ke Imam Eli di Silo. Untuk mendapatkan didikan. Tetapi dikatakan luar biasa Samuel yang kecil. Umur tidak seberapa. Tetapi luar biasa hikmatnya. Dewasa di dalam berbicara soal kebaikan kebenaran. Karena itu dikatakan dari hari ke hari ia disukai Tuhan dan sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti orang dewasa adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang terbuka kepada Roh Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah. Itu yang dilakukan di dalam kehidupannya. Dari riwayat Genesis, dari Kejadian, bahwa dari awalnya luar biasa Tuhan merancangkan yang baik bagi kita semua. Semuanya baik, bahkan dikatakan sungguh sangat-sangat baik. Tetapi ke dalam yang baik itu realita dosa muncul dan kecenderungan itu kita warisi. Cenderung untuk melakukan kesalahan. Cenderung untuk memuaskan keinginan kita melakukan dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati Allah. Apapun yang kita lakukan tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang sempurna. Bahkan lebih sering jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa.
ketika kita menjadi orang dewasa, menjalani sebagai ahli waris kerajaan Allah, firman Tuhan katakan kepada kita diberikan kuasa untuk hidup di dalam Tuhan. Memiliki mental sebagai anak-anak Allah. Betapa pentingnya mental sebagai anak-anak Allah. Di saat orang lain sibuk memperhatikan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa, tahun-tahun tertentu. Tetapi bagi anak Tuhan selalu yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan kehidupan kita pasti dijamin dengan sebaik-baiknya. Pada sebuah tanaman misalnya, tidakkah akarnya sangat-sangat vital? Tanpa akar yang baik tidak mungkin bisa memberikan buah yang baik. Tanpa akar yang baik tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau akarnya kuat, itu artinya ada peluang untuk hidup dengan baik. Peluang untuk hidup dengan besar, bertumbuh dan berbuah dengan baik pula. Sama dengan anak-anak Tuhan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Pasti orang akan cari. Dari buahnya lah seseorang bisa dikenal. Bisa saya katakan di tempat ini, setiap hari saya baca firman. Tetapi Bapak Ibu tidak menemukan sesuatu mental karakter dalam diri saya. Sebagai pribadi yang dewasa. Sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mencintai kebaikan. Untuk memberikan buah-buah yang lebat kepada orang-orang di sekitar saya. Pertanyaan kecil bagi kita bersama-sama. Bahwa kalau kita sudah menjadi ahli waris dari kerajaan Allah, seperti apa buah yang kita berikan? Ada anak Tuhan tidak bisa berbuah karena masalahnya awet terus. Pahit hatinya berkepanjangan. Keluhnya lebih banyak dan betapa susahnya untuk bersyukur. Untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Di Efesus 2 ayat 10 Bapak Ibu, di sana Paulus katakan karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerja-pekerja yang baik. Pekerja-pekerja yang dewasa. Pekerja-pekerja yang menghormati Tuhan. Memberikan tempat bagi Allah berbicara di dalam kehidupan kita. Di lagu Kidung Jemaat 392 laguku berbahagia ya, ada petikan di sana dikatakan, aku warisnya ku ditebus menjadi ciptaan baru. Semata-mata oleh kuat kuasa Roh Kudus. Artinya sebagai ciptaan baru di dalam diri Kristus Yesus. Kita dimungkinkan untuk menikmati janji-janji Allah tidak lain dari kehidupan yang kekal. Tentunya ada saja firman Tuhan yang dituntut dari kita. Yang harus menjadi respon kita bersama-sama. Supaya kita hidup lebih baik. Supaya kita hidup dengan bijaksana, lebih dewasa sebagai ahli waris kerajaan Allah.
untuk menjadi sebuah strategi bagi kita meninggalkan tahun 2021. Melangkah dan menapaki tahun 2022 di depan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan bersama-sama, bahwa sebagai orang yang telah akil balik, sebagai orang yang telah dewasa dalam sikap perbuatan dan iman, nyatakanlah itu sebagai respon kita di hadapan Allah. Dalam mengangkat kehidupan kita, pertanggungjawaban iman kita kepadanya. Hal yang berikut, teruslah mengenal, cari dan temukan kehendak Allah bagi kita. Persoalan Hofni dan Finehas anak Imam Eli tidak kurang. Kebaikan yang ayah mereka sampaikan kepada mereka, tetapi kenapa mereka tidak mengenal Allah? Butuh refleksi, butuh perenungan lagi untuk mengenal Allah secara dewasa dari dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, hidup di dalam pengasihan Allah, hidup di dalam rancangan Allah. Kita bersama-sama yakin, kalau tahun 2021 Allah sudah mengasihi memperlengkapi kita. Sebagaimana firman-Nya kemarin dan hari ini dan selama-lamanya tidak akan berubah, maka kasih Allah yang sama akan menuntun dan memperlengkapi kita bersama-sama untuk terus bersyukur kepadanya sebagai orang-orang yang dewasa di dalam mengaku dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ahli waris kerajaan Allah, pribadi-pribadi yang mampu untuk menimbang segala perkara di masa depan dengan baik dan benar. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Di hari ke-365 ini, di penghujung tahun 2021 ini, Tuhan sudah menuntun kami. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai satu persekutuan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak bentuk ketidaksetiaan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mendandani kami dengan hal-hal yang baik. Kami bersyukur untuk firman di malam hari ini. Bahwa kami bukanlah anak-anak gampangan. Anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pencobaan. Ketika secara dewasa, ketika dengan terbuka kepada kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menghidupi hidup baru di dalam Kristus Yesus.
Dan firman Tuhan akan menopang kami. Bersama-sama dalam penuh penyerahan dan kebersyukuran. Melepas tahun 2021 ini. Dalam keyakinan bersama kuasa Tuhan. Menapaki tahun baru tahun 2022. Saat teduh selesai, dan mari kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami, sebagaimana doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang bersalah kepada kami. Dan bawa kami ke pencobaan, lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi pada segala abad, kita bersaksi tentang kebenaran karya penyelamatan dari Allah. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan dalam Roh Kudus, kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala benua dan langit di ayat 2. Sungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam akte persembahan syukur. Mendasari persembahan kita akan mendengarkan Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening bendahara dan juga melalui scan barcode yang tertera. Kita akan naikkan doa syafaat kita bersama-sama dan juga dalam membawa korban syukur kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kasih dan kesetiaan Allah sungguh-sungguh melimpah di kehidupan kami. Melalui jam sembahyang jemaat Tuhan di malam hari ini, Tuhanlah yang telah memanggil dan mengutus kami, menggerakkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk tampil sebagai pribadi dan keluarga yang dewasa di dalam Tuhan. Mencintai persekutuan. Mencintai firman Tuhan. Bahkan kehidupan kami diwarnai dengan puji-pujian kepadamu. Baik karena anak Tuhan yang boleh beribadah di gedung gereja di sini, yang juga dengan penuh kebersyukuran beribadah di rumah-rumah mereka. Satu hal yang pasti, bahwa di penghujung tahun 2021 ini, patutlah kami bersyukur, patutlah kami untuk berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang luar biasa kuatnya. Kami boleh menapaki tahun 2021 dengan segala kebersyukuran dan berkat Tuhan di dalamnya, dan juga dengan segala persoalan, tantangan, penderitaan yang ada di dalamnya. Kebaikan Tuhan
selalu menuntun kami untuk menaklukkan seluruh kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu. Bapa di sorga, di penghujung tahun yang seperti ini, betapa rindunya kami berkumpul dengan orang-orang terkasih kami, sebagai ayah, ibu, dan anak-anak di rumah-rumah kami. Bahwa Tuhan akan menuntun kami untuk melihat kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkurang. Tuntun dan peliharakan Bapa anggota-anggota keluarga kami yang terpisah, yang juga menikmati akhir tahun entah di kampung halaman, entah di daerah, di kota-kota yang lain, ataukah anak-anak kami yang ada di luar negeri sana, karena pendidikan mereka, demi untuk hari esok yang semakin diberkati Allah. Dalam doa, dalam pujian, dalam penyerahan diri kami, bahwa Tuhan memberkatinya. Mohon kasih pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya di penghujung tahun yang seperti ini, ada saja luapan-luapan kegembiraan dari umat Tuhan di muka bumi ini. Di mana saja kami berada, Tuhan, kondisi yang baik boleh memapa kehidupan kami di sepanjang malam hari ini. Dalam sebuah keyakinan, Allah menuntun kami menjumpai hari baru, berkat yang baru, tahun yang baru, tahun 2022. Di saat luapan rasa bahagia, ada saja kekasih-kekasih kami yang lain yang terbatas karena kondisi kesehatan yang terganggu. Kami mengingat Papa Owen, kami mengingat Mama Rufus, Oma Aceng yang boleh menjalani bedah mata di hari kemarin, dan juga beberapa jemaat Tuhan dalam proses-proses pemulihan. Tuhanlah yang kuat di saat anak-anak-Mu terbatas. Jeri dan juang doa-doa kepadamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Juga di hari ini ada saja anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan umur. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber segala sesuatunya.
Takse hasta pun kami boleh tambahkan di jalan kehidupan kami. Tetapi pertambahan umur adalah otoritas Allah. Karena itu kami bersyukur dan terus bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Lewat ibadah di malam hari ini. Persembahan senantiasa dibawa dan dinyatakan di hadapan-Mu. Baik di gedung gereja di sini. Ungkapan syukur anak-anak Tuhan di rumah-rumah mereka. Berkat Tuhan selalu ada. Dan biarlah kebersyukuran juga senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pelayan-Mu di malam hari ini. Dan juga Tuhan akan memberkati persiapan anak-anak Tuhan untuk melayankan ibadah syukur 1 Januari 2022 di esok hari. Kekuatan kesehatan, kedewasaan iman di hadapan-Mu menuntun kami terus bersekutu, terus bersyukur. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuntunan pemeliharaan Allah menuntun kami. Kembali dengan sukacita, kembali dengan penuh selamat sentosa. Puji-pujian senantiasa ada dari dalam kehidupan kami. Segala dosa keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, berpengharapan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1. Sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Pergilah dan hiduplah sebagai ahli waris kerajaan Allah.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan nyanyi syukur. Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah kita di akhir tahun 2021 saat ini. Majelis Jemaat Tangerang mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Penyampaian informasi tambahan dari Majelis Gereja Toraja Tangerang bahwa besok tanggal 1 Januari 2022 akan dilaksanakan ibadah syukur tahun baru dimulai jam 9 tepat. Majelis telah menyiapkan tempat duduk yang cukup banyak sesuai dengan aturan prokes dan jemaat boleh hadir dengan catatan tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita akan beribadah syukur tahun baru dengan pelayanan dari Bapak Pendeta Sabara. Kemudian penanggung jawab besok adalah Ibu Diaken Rahma Iren Sriman Masang. Liturgi 1 dan lektor akan dibawakan oleh Diaken Ibu Paulia Mangiwa. Dan lektor atau liturgos 2 oleh Bapak Penatua Ben Pareang, dibantu oleh tim musik dan tim live streaming. Demikian tambahan informasi dari Majelis Gereja Toraja Tangerang untuk ibadah syukur tahun baru besok. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua.